Nah, di sini di belakang saya ada titik B. Bendera di sana ada titik B. Yang di sana ada bendera titik C. Terus belakangnya lagi di sana adalah titik D. Nah, sudah sahabat Prasmaja bisa memahami itu. Nah, sekarang kita kompas. Nah, kita mencari azimutnya. Kemarin saya sudah jelaskan, azimut adalah suatu titik sasaran yang kita bidik. Nah, kita bidik ya. Dari saya ini adalah titik A ke titik B, itu berapa? Nah, ini perhatikan sahabat Prasmaja. Saya berdiri sini adalah titik A. Ya. Menuju ke bendera 1 adalah titik B. Nah, kita kompas. Hasilnya 120. Pastikan dulu ya. Pastikan dulu kompas ini berputar. Nah, ya, hasilnya 120 derajat. Nah, dicatat sahabat Prasmaja, dari titik A ke titik B adalah 120 derajat. Oke, dicatat. Sekarang setelah kita menemukan azimutnya dari titik A ke titik B itu adalah 120 derajat, itu adalah azimut. Nah, baik azimutnya bagaimana? Nanti kita bahas. Sekarang coba kita ke titik B menuju titik C. Mari. Nah, di sini. Ini titik B. Ya. Titik B ini kita bidik lagi ke titik C. Nah, ya. Kita bidik dari titik B ke titik C. Harus lurus sahabat Prasmaja, ya. Nah, kita lihat hasilnya 70 derajat. Nah, titik B ke titik C diingat-ingat 70 derajat, itu adalah azimutnya. Nah, sekarang kita menuju titik C. Dari titik C kita kompas ke titik D. Nah, ini titik C, ya. Setelah itu titik C kita kompas ke sana, ke titik D, bendera D. Tunggu sebentar, kompasnya masih berputar. Nah, sudah saya tentukan, ketemu. 95 derajat. Nah, ke sana ketemu 95 derajat. Dari titik C ke titik D itu 95 derajat. Nah, itu semua adalah back azimutnya. Nah, kita tentukan back azimutnya. Jadi back azimut itu titik kembali dari D ke A. Kalau azimut titik A ke titik D. Gunanya untuk apa back azimut ini? Gunanya back azimut adalah untuk kita kembali kepada tempat kita semula. Contoh biasanya di pegunungan, biasanya kita mendaki ke gunung, itu biasanya banyak sekali perempatan atau cabang-cabang jalan, itu biasanya kita menggunakan kompas. Harus menggunakan kompas. Apalagi seorang pendaki yang pemula itu pasti harus pakai kompas. Dari awal kita mulai itu adalah titik A, itu harus dikompas sampai menuju ke tempat kita berkemah misalkan. Nah, semua kita kompas, azimutnya pasti ketemu. Misalkan dari tadi, dari titik A, B, ke C, ke D, itu semua sudah ketemu azimutnya. Nah, sekarang tinggal kita cari back azimutnya. Back azimut tidak perlu kita kompas, tapi back azimut kita menggunakan cara yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Oke, ikuti terus. Nah, sekarang coba kita gambar hasil dari yang kita bidik tadi. Coba kita gambar dulu di sini. Nah, gambarannya seperti ini. Ini tempat saya berdiri. Saya kasih
titik A, ini bendera. Titik B, ini adalah bendera yang satunya, yaitu titik C, dan ini titik D. Nah, ini tempat saya berdiri tadi. Nah, ini jadi kita tahu hasilnya dari titik A ke titik B itu di kompas di titik berapa kan sudah tahu, yaitu hasilnya 120 derajat. Nah, sekarang coba kita ke titik B menuju titik C. Nah, kita kompas hasilnya 70 derajat. Yang sini juga dari titik C ke titik D kita kompas hasilnya 95 derajat. Nah, dari titik awal sampai kita ke finish ini kita sudah mendapatkan azimutnya. Nah, sekarang kita cari back azimutnya. Berarti back azimutnya adalah titik kembali dari kita titik balik dari kita di finish. Ya. Berarti dari titik D ke titik C, titik C ke titik B, dan titik B ke titik A. Nah, titik kembali ini adalah di mana kita perlu untuk pulang. Nah, pasti kalau sudah di gunung itu pasti kan nanti akan bingung terkait dengan jalan yang bercabang dan lain sebagainya, banyak jalan kembar dan lain sebagainya. Ini perlu kita adakan titik balik atau back azimut itu tadi. Jadi kita biar bisa pulang. Kalau tidak pakai back azimut, dipastikan sahabat Prasmaja pasti bingung pulangnya. Nah, kita coba dari 95 dengan cara kemarin yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita cari back azimutnya. Kita mulai dari titik D ke titik C. Di sini hasilnya azimutnya 95 derajat. Nah, 95 derajat itu adalah azimut kurang dari 180 derajat. Maka rumusnya menggunakan azimut ditambah 180 derajat sama dengan 95 ditambah 180 derajat. Hasilnya berapa ini? 275 derajat. Nah, back azimutnya adalah 275 derajat. Nah, sekarang kita ke titik C ke B. Azimutnya ketemu 70 derajat, maka kita hitung otomatis ya. 70 derajat adalah azimut dari kurang dari 180 derajat. Maka azimut ditambah 180 derajat sama dengan 70 derajat ditambah 180 derajat sama dengan berapa ini? 250 derajat. Nah, sudah ketemu titik baliknya C ke B 250 derajat. Nah, sekarang dari titik B ke titik A azimutnya ketemu 120. Nah, 120 ini juga azimut kurang dari 180 derajat. Maka otomatis kita menggunakan rumus azimut tambah 180 derajat. Sebenarnya azimut 120 ditambah 180 derajat sama dengan berapa ini? 300 derajat. Maka back azimutnya ketemu 300 derajat. Nah, ini sahabat Prasmaja, kita sudah menemukan titik balik atau back azimut. Nah, dari sini kita mudah untuk kembali